Kalau Habib teriak takbir itu biasa kan. Tapi kalau pendeta teriak takbir itu baru luar biasa. Kebangsaan kami Indonesia, kebangsaan NKRI. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadanal kafi, Wajadanal kafi, Likulli kafi, Kafanal kafi, Wa ni'mal kafi, Alhamdulillah. Allah ya hanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Kalau Habib teriak takbir itu biasa kan. Tapi kalau pendeta teriak takbir itu baru luar biasa. Ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena waktunya singkat, saya tidak usah sebut satu-satu lagi ya. Terima kasih untuk semua. Saya percaya ini semua yang ada di sini, fotonya pasti ada di surga. Kalau tidak percaya, kita lihat sama-sama nanti ya. Saya mungkin satu-satunya pendeta yang sering ada di acara muslim. Sampai saya berpikir begini, Pak Ayub, jangan-jangan ada teman-teman dari muslim ini sementara berdoa agar pendeta Hani Panto dapat hidayah, begitu ya? Ini malam tahun baru. Ada banyak di luar sana sementara merayakan malam tahun baru dengan hal-hal yang negatif. Mungkin ada yang sementara mabuk saat ini. Tapi kalau kita semua ada di tempat ini adalah luar biasa. Saya percaya Allah yang menggerakkan hati kita semua ada di tempat ini. Nah, kalau saya yang Kristen, yang pendeta bisa menikmati zikir dan sholawat ini, apalagi teman-teman muslim yang ada di sini. Tadi disampaikan saya kasih ceramah kebangsaan. Saya lihat di flyer ada tulis bersama merajut kebangsaan dalam Bhinneka Tunggal Ika itu ya, begitu ya. Indonesia ini adalah negara besar. Kita punya penduduk 272 juta lebih. Kita punya pulau 17.500 pulau. Kita punya suku 1.340 suku. Ada 800 lebih bahasa lokal. Ada 300 etnis. Provinsinya sekarang bertambah 3 di Papua, yang 34 sekarang sudah menjadi 37. Ada 500 lebih kabupaten kota. Ada 6 agama di luar aliran kepercayaan. Sangat berpotensi untuk Indonesia ini bisa rusuh. Maka tema hari ini merajut
kebangsaan itu di tengah perbedaan, ini adalah tema yang sangat luar biasa. Karena kalau kebangsaan ini, perbedaan ini tidak dijaga, tidak dirawat, tidak dirajut, maka kondisi yang di Ambon yang terjadi berapa tahun yang lalu itu tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi di tempat lain, bahkan di kota Manado yang kita cintai ini. Saya sering sampaikan kepada teman-teman muslim, ini harus dijaga bersama. Karena kalau terjadi kerusuhan secara khusus di Manado yang terkenal kerukunan beragamanya itu sangat luar biasa, saya bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan saja begini, mau ke pasar saja kita sudah curiga, mau ke mall saja kita sudah tidak bisa, mau kuliah, ibu-ibu mau ke pasar sudah saling curiga. Oleh sebab itu ini harus dijaga. Karena apa? Contoh saja, Afghanistan itu hanya 38 juta penduduknya, hanya 17 suku, hanya 2 suku yang berkelahi. Sampai sekarang Afghanistan kita masih lihat ada bom yang meledak. Singapura hanya 5 juta, sekitar 5 juta penduduk. Indonesia ini penduduknya nomor 4 di dunia setelah Cina, Amerika, India, dan kita. Kita punya kewajiban bersama untuk menjaga ini. Saya kalau lihat di TV, bahkan pada waktu saya masih tinggal di Jakarta, karena saya tinggal di Jakarta 28 tahun lamanya. Jadi kalau saya kumpul di tengah umat muslim seperti ini, itu saya tidak kaget lagi. Karena apa? Dari saya remaja, teman bergaul saya lebih banyak muslim. Jadi saya itu tidak asing lagi duduk seperti ini, pakai kain sarung, pakai kopiah. Saya sudah biasa di Jakarta. Jadi waktu saya datang di sini, saya bertobat jadi seorang pendeta, saya tidak lagi canggung untuk duduk di seperti itu. Hal-hal yang seperti ini harus dijaga. Karena apa? Satu saat saya nonton televisi, ribut antara Israel dan Palestina. Ada oknum, ada kelompok yang selalu mempolitisir itu, bahwa itu seolah-olah yang berantem itu agama Kristen dan agama Muslim. Karena Bapak Ibu Saudara tahu, di Israel itu yang percaya Yesus, yang Kristen itu hanya 3%. Sedangkan di Palestina itu yang percaya Kristen itu ada 23%. Mereka berantem itu soal tanah. Jadi jangan terpengaruh dengan hoak-hoak yang seperti ini. Jaga itu semua agar kita boleh hidup rukun dan damai. Damai itu indah. Takbir! Takbir! Jadi saya ada di sini, terlepas mungkin ada orang-orang yang bisa salah paham, bisa bilang kenapa pendeta ada di sini. Bahkan mungkin ada yang bilang begini, ngapain acara muslim seperti ini, ada kafir yang pegang mic di sana. Silakan aja. Tetapi yang saya tahu, saya merasa saya ada di tengah keluarga saya di tempat ini. Jadi kalau ketemu saya dimanapun, korek, Ani kita ini orang kampung Ternate. Soal keamanan itu harus kita sinergi dengan TNI Polri untuk kita jaga keberagaman ini. Beda agama, beda suku, semua. Makanya hati saya yang seperti itu. Selain saya seorang pendeta, saya itu ketua umum Ormas Adat Minahasa yang bernama Laskar Mamuni Indonesia. Dari awal saya dengan teman-teman bikin ormas ini, kami sudah sepakat ini nasional, maksudnya semua agama, semua suku ada di dalam, agar ormas kita ini menjadi perekat bangsa. Kita jaga, kita bergandengan tangan. Karena kalau tidak dijaga, ada oknum, ada kelompok yang ingin membenturkan kita. Karena tidak bisa dipungkiri di dunia ini ada dua agama yang besar, Muslim dan Kristen. Kita harus bangun silaturahmi itu, bangun komunikasi itu. Karena medsos ini sama dengan ini Pak Habib. Kalau saya tidak hati-hati, tidak mudah saya bicara di tempat ini. Kalau saya bicara ini Kristen semua, saya bicara ini di gereja, saya tidak ada beban. Tetapi bicara di acara seperti ini, ada banyak orang siaran langsung, nanti saya salah kutip ayat,
bisa berbahaya, nggak bisa lagi diralat kembali. Maka kebersamaan ini temanya, saya kutip satu ayat di Alkitab. Di Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan begini, bahwa alangkah indah dan elok kalau mereka semua duduk rukun dan damai, kesana Allah mengeringkan berkat. Kalau saya bicara ini di tengah-tengah lingkungan gereja, tentu bersama itu, bersama pendeta, bersama umat Kristen. Tapi saya yang sudah keluar dari lingkaran itu, saya berpikir bersama itu, bersama suku lain, bersama agama lain, kita bisa duduk rukun dan damai seperti ini, maka Allah memerintahkan berkat untuk kita semua bisa nikmati itu. Takbir! Takbir! Jadi kalau mau tambah lagi, kalau di gereja, semua bajalan kolek. Jadi kita semua akhiri karena ada banyak lagi. Terima kasih, Allah memberkati kita semua. Takbir! Terima kasih. Luar biasa yang Allah berikan nikmat yang luar biasa kepada kita sebagai warga bangsa dan sekaligus sebagai umat beragama. Rasanya tidak satu detik pun tidak harus bersyukur kepada Allah karena keindahan alamnya, kekuatan spiritualnya, kekuatan kebersamaannya, kekuatan toleransinya, kekuatan kerukunannya yang sangat luar biasa. Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, yang luar biasa indahnya alam. Karena itu sebagai warga bangsa, marilah terus kita bersyukur.